Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, siapa di sini yang rumahnya sering angker, khususnya di malam hari? Kadang kursi bisa bergeser-geser sendiri, ya. Padahal ketika dilihat atau dicek tidak ada siapa-siapa. Atau seperti ada yang menghidupkan keran di kamar mandi, padahal begitu Anda lihat tidak ada siapa-siapa. Atau seperti ada yang mengetok-ngetok pintu, ya, begitu dibuka pintu tidak ada siapa-siapa. Atau seperti ada yang berjalan-jalan di malam hari di dalam rumah, ya, tapi begitu Anda cek atau Anda lihat tidak ada siapa-siapa. Nah, kalau ini terjadi, ini tandanya rumah itu sudah angker, teman-teman. Artinya banyaklah bangsa jin atau setan sudah kumpul di rumah itu. Apa penyebabnya? Salah satu, ya, penyebabnya adalah ketika Anda membangun rumah, Anda mengundang, ya, dukun atau apapun yang disebut, ya. Kemudian dukun itu melakukan ritual-ritual kesyirikan di situ. Seperti terkadang disuruhnya kita untuk mencari hewan dengan ciri-ciri tertentu, misalnya ayam jemani, ayam hitam. Kemudian sama dukun disembelih, diteteskan darahnya di pojok-pojok rumah atau di pondasi, ya, pojok-pojok bangunan rumah atau pondasi. Atau disuruh cari tai besi. Kemudian tai besi itu ada yang ditanam di setiap sudut-sudutnya, atau mungkin juga digantung. Bahkan ada kaki kuda besi, ya, kaki kuda kan ada besi itu, kadang digantung di setiap sudut-sudut rumahnya, ya. Atau meletakkan jeruk purut dengan kembang-kembang ditaruh di pondasi. Atau mungkin menggantungkan buah kelapa satu gandeng di atas, ya. Buah pisang satu tandan, buah kundur satu biji atau satu buah digantung di atas. Atau membalutkan kain-kain, ya, kain-kain merah atau apa-apalah di atas, ya. Bahkan saya pernah jumpa mukena atau telekung itu digantung di atas dengan alasan supaya penghuni rumahnya sholat. Kemudian saya tanya, apakah penghuni rumahnya rajin sholat? Tidak juga, Pak, katanya. Kadang-kadang, nauzubillah, ya. Nah, yang seperti ini yang saya sebutkan tadi, inilah menyebabkan jin atau setan itu kumpul di rumah. Akhirnya rumah itu jadi angker, ya. Bahkan ada yang sering diganggunya di rumah itu. Bisa jadi, ya, bisa jadi istrinya atau anaknya. Siapa yang lemah, siapa jadi target jin tadi atau setan tadi, dia akan diganggu. Nah, kalau seperti ini terjadi, maka cara meruqyahnya harus dua-dua, ya, harus dua-dua. Pertama, rumahnya dulu, diruqyahkan rumahnya itu. Kemudian benda-bendanya, jimat-jimatnya, syarat-syarat rumah tadi itu harus dikumpulkan, diturunkan, dibongkar, kemudian dihancurkan atau dibakar, ya, teman-teman. Supaya buhul-buhul yang ada di rumah itu tidak ada lagi setan bisa bersarang di tempat-tempat itu. Makanya buhulnya itu harus dimusnahkan, ya. Kemudian rumahnya diruqyah pakai daun bidara, air daun bidara yang sudah diruqyahkan, kemudian disiram-siramkan atau dipercik-percikan di kelilingan rumah, ya. Kemudian setelah itu orangnya, siapa yang sering diganggu di rumah itu, atau istrinya mungkin sering diganggu, sering penampakan, sering mendengar, itu perlu diruqyah, teman-teman. Karena menurut saya jinnya itu sudah masuk ke dalam tubuh siapa yang mendengar, siapa yang sering diganggu, sudah masuk itu jinnya ke situ. Nah, kemudian baru kita ruqyahkan orangnya. Itu biasanya ada reaksinya, ya, kadang muntah, kadang kesurupan,
gitu ya. Kadang bergetar badannya, kadang batuk-batuk, kadang sendawa, macam-macam lah itu ya. Seperti itu. Jadi undang praktisi ruqyah syariah ya, diruqyahkan rumahnya, kemudian diruqyahkan juga orangnya, insya Allah ya. Setan-setan selama ini mengganggu tidak akan ada lagi teman-teman ya. Dan ini sering saya lakukan ya teman-teman, insya Allah ya. Dan setelah itu biasanya aman, nyaman, tidak ada apa-apa ya, normal lah gitu ya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.